Selamat sore kepada Pak Arnata selaku dosen pembimbing mata kuliah Statistika Industri dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan grafik batang dengan error bar menggunakan Excel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Cahaya Tinambunan dengan NIM akhir 020. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan analisis data hasil penelitian dengan menggunakan statistik deskriptif dengan hasil penelitian yang berjudul penelitian mengenai pengaruh variasi konsentrasi nanoselulosa yang disimbolkan dengan NC terhadap karakteristik hidrogel kitosan yang disimbolkan dengan C. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi nanoselulosa terhadap karakteristik hidrogel kitosan. Yang kedua, berapakah konsentrasi nanoselulosa yang tepat untuk menghasilkan karakteristik hidrogel kitosan terbaik pada range perlakuan konsentrasi nanoselulosa 0-4%. Dan untuk tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui pengaruh variasi konsentrasi nanoselulosa terhadap karakteristik hidrogel kitosan. Yang kedua, menentukan konsentrasi nanoselulosa yang tepat untuk menghasilkan karakteristik hidrogel kitosan terbaik. Dari konsentrasi nanoselulosa ada 5 perlakuan. Masing-masing perlakuan itu dilakukan pengelompokan atau pengulangan sebanyak 3 kali. Bagaimana cara kita menganalisis dengan statistik deskriptif? Yang pertama, kita akan menjumlahkan ketiga kelompok tersebut dengan menggunakan formulasi sama dengan sum blok kelompok 1 sampai kelompok 3, kemudian enter. Dan untuk mencari rata kadar nanoselulosa, formulasinya sama dengan average blok data kelompok 1 sampai kelompok 3, kemudian enter. Untuk mencari standar deviasi sama dengan STD blok data kelompok 1 sampai kelompok 3, kemudian enter. Untuk mempercepat perhitungan, kita dapat memblok jumlah rata kadar nanoselulosa dan standar deviasi, kemudian tanda plus kita turunkan ke bawah. Nah, berikut merupakan keseluruhan hasil jumlah rata kadar nanoselulosa dan standar deviasi. Dan jika kita ingin menyajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami, maka kita dapat membuat dalam bentuk grafik. Pembuatan tabel ini sendiri bertujuan untuk agar kita mengetahui kadar nanoselulosa yang tertinggi dan yang terendah. Untuk pembuatan grafiknya sendiri kita dapat mulai di insert, kemudian memilih grafik. Untuk pengisian grafiknya sendiri, kita dapat menekan klik kanan, kemudian select data, kemudian kita isi di bagian add dengan series name yaitu rata kadar nanoselulosa, dan untuk series values-nya kita memblok dari data 0,25 sampai 0,52. Dan untuk mencari sumber X-nya, kita dapat menekan di bagian edit, kemudian blok di bagian perlakuan dari C0 sampai C4. Kemudian OK. Nah, berikut muncul angka-angka pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini sumbu Y-nya belum kelihatan, namun bisa kita tambahkan dengan mengklik sumbu Y, double klik, kemudian kita bisa menambahkan untuk line dalam bentuk solid warna hitam. Kita pilih solid line warna hitam. Dan untuk menambahkan titiknya, kita dapat memilih di tick mark dengan pilihan outside, kemudian maka titiknya pada sumbu Y akan muncul. Nah, begitu juga cara yang digunakan untuk menampilkan titik pada sumbu X. Dari sini untuk menghilangkan garis-garis ini kita dapat mengklik
hingga muncul titik, kemudian kita delete. Untuk pelabelan sumbu X dan Y, kita dapat memilih di bagian chart design. Di pojok kiri di Add Chart Element, kemudian kita pilih Axis Title, pilih Primary Vertical. Kemudian kita buat di sini dengan nama kadar nanoselulosa dengan satuan persen. Begitu juga untuk penamaan sumbu X, kita dapat mengklik di chart design, di bagian add chart element, kita pilih axis style dengan memilih primary horizontal. Dan title-nya yaitu perlakuan. Dan untuk menambahkan standar deviasinya, kita dapat mengklik di bagian chart design, di bagian error bar. Nah, kita kemudian memilih mark option karena kita sudah menentukan sendiri yang menghitung sendiri standar deviasinya dari data. Kemudian kita pilih custom di bagian icon batang dan kita pilih space value, yaitu kita isi dengan angka yang ada pada standar deviasi. Nah, dari sini kita dapat melihat dari masing-masing batang sudah memiliki error bar yang tinggi dan rendah untuk masing-masing perlakuan. Dan jika diperlukan untuk masing-masing rata, kita dapat menambah nilai dengan klik kanan pada batang, kemudian add data tabel. Dari data yang sudah kita hitung, maka dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan variasi konsentrasi nanoselulosa berpengaruh sangat nyata terhadap ketebalan, kuat tarik, elongasi, modulus Young, dan adopsi air hidrogel ketosan. Hasil analisis pada perlakuan terbaik menunjukkan bahwa morfologi permukaan hidrogel ketosan dengan konsentrasi nanoselulosa 4% diduga memiliki ikatan lebih banyak dibandingkan tanpa nanoselulosa. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.